Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2792 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Titus pasalnya pertama ayat 5 sampai ayat 10. Di bawah perikop tugas Titus di Kreta. Syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat. Demikian firman Tuhan. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini berisi pesan Rasul Paulus untuk Titus. Dan saya percaya pesan firman Tuhan ini bagi kita semua, orang-orang percaya, orang-orang yang melayani Tuhan. Amin, haleluya. Apa pesan Rasul Paulus untuk kita semua melalui kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, manage atau atur pelayanan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayatnya yang kelima di sana dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini. Supaya apa? Supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang yang bertugas dalam pelayanan, sebagai jemaat, saudara harus mengatur pelayanan dengan baik. Karena kalau saudara tidak bisa mengatur waktu-waktu dalam pelayanan, saudara akan melihat bahwa pelayanan itu akan menjadi batu sandungan. Kalau saudara tidak memanage atau mengatur pelayanan dengan baik. Saudara, ada berapa banyak rumah tangga yang goyang, bahkan ada yang hancur. Karena apa? Karena mereka tidak dapat mengatur pelayanan dengan baik. Mereka menomorsatukan pelayanan, mengabaikan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul pelayanan itu harus nomor satu, tapi keluarga paling utama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari quote saya tadi, kita dapat melihat bahwa betul pelayanan itu bagus, baik, penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu keluarga. Jangan sampai saudara
karena tidak dapat mengatur pelayanan dengan baik, akhirnya keluarga yang jadi korban. Saudara, atur waktu dengan baik. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dapat menjalankan baik dalam keluarga, rumah tangga dengan baik, pelayanan juga berjalan dengan baik. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus mau memberi pesan kepada Titus, kepada kita semua, manage atau atur pelayanan saudara dengan baik. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan, bukan sebaliknya. Karena saudara tidak dapat mengatur pelayanan dengan baik, akhirnya nama Tuhan bukan dipermuliakan tetapi dipermalukan. Hidup saudara jadi batu sandungan. Saudara harus mengambil satu keputusan sekarang ini. Manage atau atur pelayanan saudara dengan baik. Supaya melalui pelayanan saudara, saudara melakukannya maksimal, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ada waktu untuk melayani, ada waktu juga untuk keluarga. Harus seimbang. Supaya apa, saudara? Supaya pelayanan kita tidak jadi batu sandungan. Atur pelayanan dari sekarang. Amin. Haleluya. Ada banyak orang, saudara, begitu sibuk dengan dunia, punya banyak waktu dengan dunia. Dia di saat melayani, saudara, sepertinya dia sudah tidak punya waktu untuk Tuhan. Padahal untuk dunia, saudara, dia punya banyak waktu. Tapi untuk Tuhan, dia seolah-olah tidak punya waktu. Bapak, Ibu, saudara, hati-hati. Saudara harus mengatur pelayanan saudara dengan baik. Punya waktu untuk dunia, untuk pekerjaan, untuk pergaulan, untuk membangun relasi. Saudara harus punya waktu juga untuk Tuhan. Atur pelayananmu dengan baik. Amin. Haleluya. Yang kedua, pesan Rasul Paulus untuk Titus dan untuk kita semua. Saudara, masih di ayat 5, di sana dikatakan gini. Supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yang kedua, saudara, pesan Rasul Paulus kepada kita semua. Pilih rekan-rekan pelayanan. Dalam konteks firman Tuhan ini penilik atau penatua atau majelis yang hidupnya punya karakter Kristus. Amin. Jangan asal pilih. Jangan hanya karena dia mungkin orang kaya, sudah percayakan dia sebagai bendahara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan asal pilih. Pilih orang-orang yang hidupnya sudah benar-benar dalam Kristus. Amin. Di sini ada syarat-syaratnya, saudara. Ayat 6 perhatikan, yakni orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri. Amin. Firman Tuhan ini sudah sangat jelas. Artinya, mereka yang kawin, cerai, saudara, tidak boleh menjadi penilik, tidak boleh menjadi majelis, tidak boleh. Firman Tuhan ini jelas mengatakan, karena kalau itu dibuka peluang untuk orang-orang yang cerai hidup melayani, saudara, itu akan membuat pelayananmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Bercacat celah. Jangan sampai, saudara, karena saudara takut nanti orang itu pindah gereja, tidak lagi memberikan persepuluhan, tidak memberikan amplop kepada saudara, akhirnya saudara kompromi. Bertobat, saudara. Firman Tuhan ini juga jelas bahwa mereka yang hendak dijadikan pelayan Tuhan, mereka harus hidup benar dalam rumah tangga mereka. Anak-anak mereka, firman Tuhan katakan, harus hidup beriman. Jangan sampai orang tuanya pelayanan, anak-anaknya tidak lagi beriman kepada Kristus, meninggalkan Tuhan. Saudara,
Kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara sebagai hamba Tuhan, pelayanan saudara itu menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan satu peringatan kepada kita semua untuk menjaga benar kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga kita, harus kita jaga benar. Supaya hidup kita jadi teladan yang baik bagi jemaat. Ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, tidak sombong, bukan pemberang, bukan orang yang cepat marah atau emosional, bukan pemabuk, bukan orang yang serakah, melainkan orang yang suka menolong, memberi tumpangan, suka hal-hal yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa seorang penilik, seorang hamba Tuhan itu dituntut sempurna. Amin. Karena sebagai seorang pemimpin, ya kita harus jadi teladan yang baik. Saudara, apa yang harus kita bagikan atau wariskan kepada orang-orang yang kita pimpin? Hanyalah teladan. Amin. Teladan hidup itu yang dilihat orang, yang ingin diikuti orang. Makanya saudara harus hidup dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilih rekan pelayanan hamba Tuhan yang hidupnya punya karakter Kristus. Saudara, yang menarik hati saya di ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Seorang hamba Tuhan, apa yang dia sudah katakan, itu yang dia lakukan. Saya kasih contoh saudara, dari hal-hal kecil. Kalau kita sudah janjian saudara, jam berapa kita ketemu hari itu, ya kita harus lakukan. Harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita katakan. Itu yang dimaksudkan di sini, berpegang kepada perkataan yang benar. Saudara, kalau kita tidak menepati janji kita, saudara, orang tidak akan lagi percaya kepada kita. Kalau kita sudah tidak dapat dipercaya, saudara mau ngomong sebaik apapun omongan saudara, orang sudah tidak lagi percaya. Nah, kalau itu saudara sebagai hamba Tuhan, jemaat sudah tidak lagi percaya kepada omongan saudara, apa yang terjadi? Berdampak dalam pelayanan. Firman Tuhan yang saudara sampaikan, orang nggak mau dengar lagi. Bapak Ibu saudara, jaga. Apa yang saudara katakan, saudara harus kerjakan. Amin. Supaya saudara dipercaya orang. Jangan sampai saudara hamba Tuhan tidak lagi dapat dipercaya karena apa yang saudara katakan dengan perbuatan saudara beda. Hati-hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilih rekan pelayanan yang hidupnya memiliki karakter Kristus. Yang ketiga, pesan Rasul Paulus kepada Titus dan kepada kita semua, ayat 10 perhatikan. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Rasul Paulus mau memberi pesan kepada Titus dan kepada semua kita orang percaya. Gembalakan jemaat Tuhan dengan baik. Amin. Memang ada orang-orang yang tidak tertib, saudara. Tertibkan mereka, gembalakan mereka. Memang konteksnya di sini ada orang-orang yang menekankan bahwa harus sunat. Sehingga mereka lebih condong menjadi pelaku-pelaku hukum Taurat. Mereka menganggap bahwa percaya Tuhan Yesus sebagai respon, mereka percaya mereka bertobat, memberi diri dibaptis.
Itu rupanya bagi orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, merasa diri, itu belum cukup. Harus tambah lagi. Harus disunat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat Rasul Paulus mengingatkan mereka. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus, meresponnya dengan bertobat, memberi diri dibaptis, sudah cukup. Amin. Itu sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi tambah-tambah. Bapak, Ibu, Saudara, itu konteks firman Tuhan ini. Saya melihatnya dari firman Tuhan ini karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Saya menangkap di sini bahwa Rasul Paulus mau supaya Titus mengembalakan orang-orang yang tidak tertib itu, supaya mereka tertib. Amin. Dengan apa? Mengajar mereka, menegur mereka, membimbing mereka, terus melepaskan pengampunan, terima mereka apa adanya. Amin. Dengan begitu, Titus dapat menuntun mereka yang tadinya kepala batu, yang tadinya keras hati, suka memberontak. Mereka kemudian merasa bahwa Titus membimbing mereka ke dalam kebenaran yang sejati. Melalui apa? Melalui kehidupan Titus sebagai gembala yang memperhatikan mereka, yang menegur, menasihati mereka jemaat yang tidak tertib itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara udah tahu, udah lihat ada jemaat yang hidupnya tidak tertib, sudah masa bodoh. Firman Tuhan mengajarkan kita tegur mereka. Amin. Kalau mereka hidup jauh dari Tuhan, tegur mereka, nasihati mereka, ingatkan mereka. Supaya mereka bertobat, kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, itu tugas gembala, mengembalakan domba-domba yang tidak tertib, yang nakal, yang kepala batu, yang sudah mulai jadi kambing. Saudara sebagai gembala harus menertibkan mereka, gembalakan mereka. Amin. Supaya mereka berjalan di jalan Tuhan yang benar. Haleluya. Hari ini kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara, pesan Rasul Paulus kepada kita semua. Yang pertama, manage atau atur pelayanan dengan baik. Yang kedua, pilih rekan-rekan pelayanan yang menjadi partner dalam pelayanan saudara. Pilih orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Yang ketiga, gembalakan jemaat Tuhan dengan baik. Amin. Bawa mereka kepada Tuhan. Walaupun memang dalam pelayanan ada orang-orang yang melawan, memberontak, yang keras kepala dan sebagainya, yang tidak tertib, tidak disiplin. Tugas gembala lah yang membawa mereka kepada pertobatan sejati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.